Jadi ceritanya aku emang seorang istri yang penurut ya Kak. Wih, nggak saking nurutnya. Banget, iya saking nurutnya ya. Si suami makan ya tinggal cuci tangan aja. Ya, tapi kan itu mah bukan standar semua istri begitu nyiapin makan. Enggak kan, kalau sekarang kan udah nggak gitu. Udah jarang. Udah milenium kan sekarang kan. Lebih ekstrim. Menurut aku itu biasa, karena aku juga masih melakukan itu. Iya, dia mau marah sama aku di KDRT lah. Oh, di KDRT juga? Iya, aku KDRT juga. Kamu waktu itu di KDRT-nya gara-gara apa? Ceritanya mau beli makanan, cuman di sebelah makanan itu ada toko baju cantik-cantik kan buat anak aku baru pegang doang gitu kan. Ayo ya kita makan, gak usah naik lu, naik cepetan sampai Maksudnya doi nggak punya duit kali, say. gitu. Tapi tetap pas waktunya jam makan aku taruh aja, walaupun aku nggak nih ini nih enggak. Nah suatu ketika gini Kak, sampai kesini bermunculan hari demi hari memunculkan bukti-bukti kalau suami aku selingkuh. Gimana ceritanya? Kok bisa? Curhat dong sama teman, suami gua gini-gini nih, coba deh lu sadap. Nah dari sadapan HP kayak gitu, tuh aku aja yang yang istrinya sendiri aja minta beli baju 35-an aja dia nggak kasih gitu. Terus? Ya aku mau high heel ya, tapi harganya 750. Iya beli bun, nggak teh di situ teh, kesel banget kan aku. Ceweknya kamu ngeliat mukanya cantik? Jauh banget teh, jauh banget. Jauhnya? Aku setiap ada kejadian dari rumah tangga aku pasti ceritakan sama bestie aku kayak gitu. Gimana? Untungnya teman aku ngasih saran buat disadap. Aku belum ngasih jatah sama ayah. Pantesan dong sama aku dia nggak gitu. Dari awal itu aku kan dilarang sama sekali buat keluar, buat nongkrong, buat reuni-reuni. Cuman teman aku adminnya pada bilang kayak gini Kak, kita adain reuni yuk. Kan kamu cewek berarti nggak boleh bawa cowok. Ya seperti itu, kalau cowok nggak boleh bawa istrinya kayak gitu kan. Ternyata pas di hari itu aku nggak bawa karena emang posisi aku lagi ngeblank sama suami. Oke lah, kali-kali aku datang ke acara kayak gitu ngebandel. Dari reuni itu Nggak ada yang bawa istrinya, nggak ada yang bawa suaminya gitu kan. kamu juga nggak bawa? Kalau aku emang lagi ada masalah juga kan sama suami aku. Aku ketemu dong sama inceran aku gitu kan, cowok itu. Karena mereka yang lain bawa pasangan, aku enggak. Sebut saja namanya. Renal. Kayak gitu, cakep banget teh, idola banget kan kayak gitu. Aku di villa itu kan emang ada bubuknya teh. Aku ngobrol berdua aja di situ kan, gimana kabarnya kayak gitu. Udah nikah belum kayak gitu kan. Udah lu gimana? Aku lagi nggak baik-baik aja nih sama suami aku. Kata siapa? Kata aku lagi selingkuh, suami aku selingkuh maksudnya kayak gitu. Ya udah sabar ya kayak gitu. Namanya juga ujian. Tapi lu nggak kayak gitu kan sama bini lu, kata aku kan kayak gitu. Kagak lah kata dia. Ternyata di suatu spot itu hujan teh, hujan deras. Namanya kita udah sama-sama nikah, momen cakung dong teh. Ya aku di situ momennya emang pakai baju tidur seksi teh. Pendekan, celana pendekan gitu kan. Nah, Berarti kamu nginep ya di? udah aku di situ curhat-curhatan sama temen aku itu, inceran ya, lebih ke inceran. Aku sampai bilangin, kok lebih cakep ya ini anak. Kita masuk dong ke bilik itu. Bilik itu aku ditawarin jaket. Sampai bilang sebenarnya gue suka sama lu dari dulu kayak gitu. Gue suka. Habis dari situ kan emang cuaca mendukung banget teh. Momen kita emang udah sama-sama nikah teh. Bisikin teh, yang dibikinnya apa? Dia cuma bilang kayak gini, kamu cantik deh kayak gitu. Kamu cantik deh gitu kan. Lu nggak pengen cuaca enak nih kayak gini kayak gitu. Tiba-tiba dia pegang teko orok aku dong teh. Pegang apa? Teko orok. Udah deh kemana-mana gitu. Emang pada saat itu kamu pakai baju apa? Aku pakai baju kaos gitu kan, baju tidur. Reunian selesai kita tukeran HP.
kita tukeran HP. Nah, yang tadi itu cuma begitu doang. Nggak sampai ngapa-ngapain. Ini selesai nih, kita pada pulang. Aku pulang bareng kalau sama dia di motor. Sampai bilang nanti kita ketemu lagi yuk. Kita janjian lagi gitu. Man ya teh ya, kita janjian makan, nonton gitu kan. Sampai akhirnya kita janjian untuk melakukan kayak gitu teh. Dia nggak ngerasa puas sama istrinya gitu kan. Setiap aku mau, istrinya pasti kayak gebok jauh kayak gini sih teh. Pas dia minta check in di hotel, kamu mau? Maulah. Itu juga kebutuhan buat aku teh. Jadi cowok yang gua suka, gua kasih servis yang enak, karena cerita dia kan dia nggak dikasih servis yang enak sama istrinya. Jadi sampai aku main parah banget. Parahnya gimana? Sampai aku diangkat sama dia teh. Enggak. Kayak digendong. Kuat banget Kuat tahu dia? dia. Kuat dong? Banget. Iya, kuat banget. Aku di atas dong teh, aku goyang dong teh, goyang kayak gini teh teh. Gimana goyangnya? Aku goyang gitu karena aku mikir dari cerita dia bininya cuman biasa-biasa aja. Oh, jadi kamu pengen membuktikan? Iya. Tapi di sisi lain itu aku punya cowok lah teh. Oh gitu? Iya. Selain yang reunian itu? Iya. Terus akhirnya keluar gak pada hari itu? Keluar lah teh. Keluarnya pas aku di atas, aku kenceng banget kan, begitu sampai dia banget, dia bilang kayak gitu, beda sama bini gua kayak gitu. Setelah itu udah? Ya setelah itu enggak lah, kita ngobrol dulu gitu kan, sambil ngobrol sambil terang, cuman pakai selimut aja. Nah terus pacar Kuat kamu banget. tuh yang mana? Belum diceritain? Sebelum sama ketemu dia atau sesudah? Pacar aku ini juga udah nikah gitu sama, tapi kita saling ada. Aku main juga, cuman nggak hot. Nah, Yang SMA itu barangnya kecil atau gimana? iya, karena dia kan orangnya gemuk. Katanya orang gemuk kan barangnya kecil, tapi emang iya teh kecil banget Kamu putusin apa enggak tuh pacar kamu? Niatnya sih mau diputusin ya teh. Nah setelah itu aku juga butuh uang kak teh. Emang si SMP itu nggak ngasih kamu uang? Enggak ngasih uang. Pelit dong. Kan udah makan kamu tuh. Karena emang momennya enak banget gitu kan. Kalau misalkan lagi suka, gak usah dibayar juga mau teh. Iya sih. Ya, Kan suami masih nafkahin. nafkahin tapi ya nggak cukup. Belum make up, belum apa, biaya anak sekarang kan gede banget. Karena tahu dia kayak gitu ya gimana gua aja, mau cerai ya cerai aja. Iya berarti di suami nggak ngelarang kamu pergi-pergi. Ngelarang sih ngelarang teh tetap. Terus abis itu kamu kerja apa? Di mana? Aku diajak kerja spa dengan bayaran per hari 300.000. Kalau kamu dipakai dapat berapa? Itu tergantung si kliennya mau ngasih, tergantung kita. Kalau main kan, kalau misalkan kita spa kayak gitu kan 300.000. Kalau dipakai Gaji ke akunya ya. Kalau dipakai kena 1 juta teh. sejuta. Ngapain aja tuh kalau spa kerjaannya? Ya aku pijit-pijit teh. Aku pijit-pijit sampai si omnya kan bilang, kamu mau uang lebih nggak kayak gitu. Terus kadang ada gini, lu mau main di sini apa di mana kayak gitu. Di luar. Apa kalau mau di luar ya udah nanti. Menangani klien pertama kamu gimana? Ceritakan pengalamannya. Karena nggak ada rasa ya teh ya. Bapak-bapak sih ya, om-om kayak Bapak-bapak gitu lokal. ya. Orang Indonesia, Iya, bukan orang China. Iya, aku terus? kalau sama-sama orang kayak aku Indonesia kayak gitu kan, kita tahu nggak jauh dari makanan yang kita makan kayak gitu kan. Bapak-bapak usia berapa? Bapak-bapak itu usianya sekitar 60-an. Nah, Tapi masih tua dong. Tapi masih gagah teh. Masih buat naik ranjang pun dia masih kuat.